Selamat malam, Dedalwin. Malam. Jadi, kedatangan diriku di sini dan mengumpulkan kalian ingin ada sedikit evaluasi untuk kalian semua. Dan evaluasi ini akan disampaikan oleh Alisa. Coba Alisa dulu sih, maju ke depan. Oke, aku mau menyampaikan sesuatu malam ini, mungkin perihal jabatanku yang sudah turun, dan ya pastinya karena godfather kita, ketua atau yang biasa aku panggil bos saat dia masih ada di keluarga ini, dia udah kembali setelah kemarin ada tugas lah dari negara. Dia harus ada sedikit membantu, jadi ya mungkin kemarin dialihkan kepadaku sementara. Untuk sekarang, semua perintah, semua arahan yang biasa kulakukan kemarin-kemarin kepada kalian itu sudah diambil alih lagi oleh Tuan Uzi. Jadi untuk kedepannya, apapun yang dia katakan, apapun yang dia perintahkan, kita harus mulai mematuhi, mulai mengikuti apapun itu yang dia ucapkan, apapun yang dia perintahkan. Kita harus mulai mengikuti semua kemauan dia, selama baik untuk kalian, baik untuk keluarga juga, untuk bisnis, semuanya. Jadi jangan sampai kedepannya sifat-sifat buruk kalian yang kalian tunjukkan kemarin-kemarin kepadaku, jangan sampai kalian ulang, jangan sampai kalian perlihatkan di depan Tuhan kita semua. Kalian harus mulai berubah, sikap kalian harus lebih baik, behave, tolong perbaiki, karena mulai sekarang yang memegang kendali keluarga, bisnis, semuanya itu Tuan Uzi. Aku hanya membantu menjadi tangan kanan kembali. Jadi kalian tolong patuhi apapun larangan dia, apapun perintah dia, semuanya. Sekarang tugas-tugasku sudah ku kembalikan lagi, sudah ku alihkan lagi kepada Tuan Uzi. Jadi mulai detik ini, yang akan memerintah kalian, yang akan mengatur pergerakan kita ke depannya, ya Tuan Uzi sendiri. Bukan aku, bukan siapapun, aku ataupun Bang Milo, aku ataupun Bung Milo ataupun Lucifer atau siapapun lah yang ada di sini, kita akan mulai bergerak kalau sudah diperintahkan oleh Tuan Uzi. Jabatanku sudah kembali ke yang sebelumnya. Kemarin aku hanya memegang keluarga beserta bisnis itu ya sementara. Jadi untuk kedepannya, bukan aku lagi yang harus kalian dengarkan, tapi Tuan Uzi juga. Kembali ke setelan awal. Ya jangan sampai kita semua mengecewakan Tuan Uzi, karena ya tahu sendiri mungkin keluarga ini dan secara keseluruhannya sudah di tangan dia seperti apa, kalian mungkin sudah tahu. Jadi tolongnya untuk lebih kondusif lagi ke depannya. Tolong kontribusinya lebih dimaksimalkan lagi. Jangan sampai yang kurang-kurang kemarin kalian ulangi. Aku tidak ingin Tuan kita semua kecewa setelah sekarang jabatannya sudah mulai kembali lagi dan keluarga ini sudah di tangan dia lagi. Tolongnya aku mohon banget kepada kalian, be better, jangan seperti kemarin-kemarin. Banyak kesalahan yang kalian lakukan kemarin-kemarin.
Aku harap ya, sekarang setelah semuanya sudah di tangan Tuhan lagi, kita sudah menjadi lebih baik. Itu saja mungkin Tuhan yang ingin aku sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat Alisa yang telah menyampaikan semuanya dan memberitahu diriku. Nah ya Alisa, untuk kedepannya mungkin akan di-handle oleh diriku lagi dan dibantu oleh dirimu ya. Sekali lagi diriku ingin berterima kasih kepada dirimu yang telah membantu dan menghandle dalam sebuah bisnis, company, dan juga mengatur anggota. Intinya diriku selalu berterima kasih kepada dirimu. Iya Tuhan, dengan senang hati. Oke, lanjut ke pembahasan kedua ya. Jadi gini, dulu diriku sempat bilang kepada kalian kan, oh ya, bahwasanya dulu diriku telah menetapkan sebuah identitas, yaitu topeng putih di sebelah kiri dan juga topi koboi ya. Thank you juga nih yang sudah memakai atau menerapkan semua itu. Iya Tuhan. Iya Tuhan. Dan juga di sini diriku melihat cuma beberapa doang ya yang memakai identitas. Kenapa lu sih? Gak ada suara lu sih. Oh ya, jadi kami tanya kepada orang yang tidak memakai sebuah identitas family ini. Coba. Oh ya sorry Tuhan. Topeng saya ketinggalan di toko tadi Tuhan. Alright. Oke, malam ini diriku memaafkan kalian. Misalnya kalau kalian tuh tidak memakai identitas ini ya family ya. Tetapi diriku minta untuk kedepannya kalian harus memakai identitas sebuah topeng putih. Sebelumnya terima kasih yang telah menerapkan semua itu, yaitu orang yang memakai topeng putih di lengan kiri dan juga topi koboi. Dan diriku minta untuk kalian yang belum memakai topeng sebelah kiri dan juga topi koboi, diriku minta setelah evaluasi ini kalian memakainya ya. Dimengerti semua? Siap Tuhan, mengerti. Bisa siap Tuhan. Siap. Alright, lanjut ke pembahasan ketiga kita ya. Maybe untuk pembahasan selanjutnya ya disampaikan oleh Alisa Dozia lagi mungkin ya. Soalnya diriku sedikit tidak enak badan ini. Coba Alisa Dozia, silahkan ke depan lagi untuk menyampaikan evaluasi dan informasi selanjutnya. Kemarin yang aku dengar katanya ada satu keluhan ya, bukan keluhan, aduan dari salah satu kalian. Tepatnya kemarin Tito ya Tuhan kalau tidak salah. Iya, Tito. Kemarin Tito bilang padaku, katanya gini, dia sempat dijail karena membawa ammo terlalu banyak atau lebih dari yang diharuskan. Ternyata setelah aku cari tahu itu bukan karena saat prepare atau dibagikan oleh Tuan Uzi, lebih ke kalian membawa sisa-sisa ammo yang entah mungkin kemarin sisa prepare kemarin atau bagaimana, kita tidak tahu pasti. Intinya kalian membawa sisa-sisa ammo di tas kalian, lalu saat dibagikan ammo itu menjadi bertambah. Kuharap untuk kedepannya jangan sampai kalian membawa barang atau persenjataan lebih dari yang seharusnya. Mungkin ya secara kasarnya kita akan bilang ramboing ya, daripada nanti kalian terkena masalah seperti itu.
tolong sebelum aktivitas, aku harap kalian mengecek kantong terlebih dahulu. Dan kemarin pun sempat aku ingatkan, tolong cek kantong kalian terlebih dahulu. Kantong tas, kantong baju, kantong celana, semuanya. Tolong periksa sebelum kita melakukan aktivitas apapun itu. Jangan sampai kalian membawa terlalu banyak di dalamnya. Periksa, jangan sampai ya harus kita yang selalu periksa kalian, tapi kalian periksa diri kalian sendiri. Kalau memang merasa salah, kalau memang kalian merasa terlalu banyak membawa barang di tas, tolong keluarkan, simpan di bagasi kalian, atau yang punya rumah, yang punya kosan mungkin disimpan di rumahnya, disimpan di kediamannya, mungkin di lemari, di brankas, dimanapun itu. Jangan sampai kalian bawa, karena setiap aktivitas Tuan Uzi pasti ikan ammo itu 150 atau ya mentok-mentok di 200. Jadi tolong kalian jangan sampai membawa terlalu banyak. Yang kalian punya, pemakaian kalian pribadi itu tolong disimpan baik-baik. Jangan sampai tercampur dengan diberikan Tuan Uzi. Jadi saat aktivitas, sebelum prepare, tolong kalian cek kembali kira-kira kalian membawa banyak atau tidak di tas. Kalau membawa banyak, ya simpan saja dulu, biar kalian saat aktivitas itu memakai perlengkapan yang dibagikan oleh Tuan Uzi yang sudah disiapkan dari kantor. Untuk barang-barang pribadi kalian ya disimpan saja. Jangan sampai kejadian kemarin lagi seperti Tito. Faham? Baik Nona, paham. Paham. Udah bisa bicara, Tuan? Itu mungkin untuk amunisi ya, atau barang-barang saat aktivitas. Terus yang kedua yang ingin aku sampaikan itu untuk evaluasi dari aksi kita kemarin ya, atau aktivitas kita kemarin. Betul, mungkin untuk semua yang terjadi setelah aktivitas, seperti kemarin contohnya, kita membawa satu orang dari mafia sebelah untuk ya dilakukan penindakan lebih keras lagi, lebih tegas lagi, karena mereka udah berani kan kepada kita. Tapi di situ yang kulihat, kalian semua terlalu berani, terlalu mengikut campuri apa yang seharusnya dilakukan oleh Tuan ataupun aku ya, karena kemarin saat aktivitas itu aku masih memegang kendali keluarga ini, dan kalian yang seharusnya tidak terlibat, yang seharusnya hanya melakukan hal yang diperintahkan, cukup di situ saja, kalian terlalu melewati batas, terlalu melampaui batas. Diriku tahu kalian sangat seberani itu. Aku mengapresiasi atas keberanian kalian, atas keinisiatifan kalian, atas antusiasmenya kalian yang sangat tinggi. Aku sangat mengapresiasi. Tapi bukan berarti kalian harus melampaui batas. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh ketua atau Godfather itu tidak usah kalian lakukan juga, karena itu ya di luar batas seharusnya kalian. Kalau memang kita di bawah, berada di bawah, kita hanya sekedar bawahan, kita tidak ada hak penuh untuk melakukan pengeksekusian, apalagi terhadap ya kemarin mungkin yang kita bawa ke sini juga sama kedudukannya seperti tuan kita. Jadi tidak seharusnya kita mengikut campuri urusan seperti itu. Jadi tolong untuk kedepannya, jika Tuan Uzi hanya memerintahkan A, kalian lakukan A, tidak usah berinisiatif ingin melakukan B. Kalau dia memerintahkan B, baru kalian lakukan itu. Kalau tidak ya sudah, kalian cukup lakukan di perintah A saja. Jangan sampai melewati batas. Bahkan diriku saja kemarin
ya sempat ragu. Karena ya Tuan Uzi sudah kembali begitu ke keluarga kita. Tapi ya karena kemarin aku juga masih memegang kendali keluarga ini, aku masih ada hak penuh atas kejadian kemarin. Aku lakukan juga. Tapi kulihat kalian semua terlalu seberani sampai ya melewati batas yang seharusnya itu hanya ketua saja yang boleh. Bukan berarti kalian tidak boleh, tapi ya selama ketua ada di depan kita, ya sudah serahkan saja kepada yang lebih berhak. Kita tidak ada hak penuh untuk itu. Jadi tolong untuk itu kedepannya aku minta perbaiki lagi. Dan kemarin aku mendengar di radio, bahkan di luar radio sekalipun, ada pembicaraan kalian, ada omongan yang keluar dari mulut kalian itu tidak pantas untuk dilontarkan ya. Kalian mungkin paham yang ku maksud. Kalian juga mungkin merasa kalau memang kalian kemarin salah mengucapkan sesuatu. Mungkin untuk untuk mengatai lawan itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti kalian keluar batas juga. Ada aturan untuk berbicara. Ada kata-kata yang harus kalian pilih lah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Dan kemarin kalian cukup melewati batas itu. Jadi gue harap untuk kedepannya tolong kata-kata kalian lebih diperbaiki lagi, lebih dibenahi lagi. Apapun yang sekiranya tidak boleh untuk diucapkan, tolong jangan diucapkan. Atau semisal kalian takut untuk salah berbicara, untuk salah melontarkan kata-kata, daripada nanti kalian mendapat hukuman dari Tuan Uzi kan. Dan sudah pasti hukumannya tidak ringan, karena cukup beresiko juga untuk keluarga kita. Jadi daripada nanti kalian dihukum karena kesalahan kalian sendiri, aku sarankan lebih baik kalian diam. Entah mulut kalian yang diam atau ya badan kalian yang diam. Tidak usah memperlihatkan gerak-gerik atau melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Jadi tolong pemilihan katanya untuk kedepannya diperbaiki lagi. Kita tahu kasta di bawah sebelum berada di atas seperti ini. Tapi ingat, sekarang kita sudah berada di paling atas, sangat di atas. Jadi ya sudah pasti gaya hidup kita sudah tidak sama seperti dulu lagi. Dari awal kita sudah mulai berevolusi untuk menjadi mafia ini, ya sudah. Tidak usah aneh-aneh untuk melakukan gaya hidup seperti dulu. Kita sudah beda sekarang. Kalian sudah bukan di sana lagi. Kasta kita sudah sangat tinggi. Jadi ya sudah banyak sekarang di sini. Jadi tolong diperbaiki lagi, tolong perubahannya. Aku harap untuk kedepannya ya, apapun kesalahan kemarin tidak kalian ulangi lagi. Mengerti semuanya? Ngerti. Ngerti. Gimana Tuan, masih bisa bicara kah? Selanjutnya pembahasan apa ini ya, Lisa? Untuk selanjutnya mungkin masalah company ya. Alright, soal company ya. Ya, selama diriku di luar negeri, diriku mendapat informasi bahwasannya kalian membantu Alisa untuk mencarikan sebuah company di kota ini ya. Tetapi sayangnya kalian terlalu ceroboh dan langsung mengajak begitu saja anak jalanan untuk membuat satu pilar besar di kota ini. Jadi diriku minta kalian untuk mencari sebuah company atau anak jalanan yang benar-benar. Kita tidak usah terlalu buru-buru untuk mencari company atau ingin membangun sebuah pilar besar di kota ini. Jangan kita yang mencari sebuah company, tetapi anak jalanan lah yang mencari kita. Oh ya, kalian tidak usah buru-buru untuk mencari sebuah company, atau kalian tidak usah kotor-kotor lah tangan kalian untuk mencari company, tetapi anak jalanan lah yang mencari kita di kota ini, dan mereka akan mengajak kita untuk membuat suatu pilar besar begitu.
juga untuk mengajak sebuah anak jalanan berkompromi dengan kita, tidak langsung to the point, tetapi harus ada step by step untuk menjadi sebuah pilar besar di kota ini. Kenapa diriku bilang begitu? Soalnya di suatu pilar besar tidak ada namanya sebuah anak jalanan yang main-main. Dimengerti sama? Siap, mengerti Tuan. Jawab bisa. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan soal company ya. Untuk kedepannya mungkin masalah company serahkan kepada petinggi saja dulu. Kalian kalau memang ingin menginfokan soal kelompok-kelompok yang memang memungkinkan untuk kita ajak untuk berkampanye, ya sudah, berikan kami info. Cukup sampai memberikan informasi saja, tidak lebih. Seperti yang aku katakan tadi, jangan sampai melewati batas kalian. Mengerti? Siap. Mengerti. Mungkin sampai sini aja ya evaluasi ini Alis ya. Iya, sudah cukup. Kayak dari kalian ingin bertanya atau ada memberi saran? Saya tidak ada. Sepertinya tidak ada Tuan. Oke, sekali lagi diriku ingin berterima kasih kepada Alisa Dozia yang telah menggantikan tugasku selama diriku di luar negeri, membantu soal handle company, bisnis dan lain-lainnya. Terima kasih Alisa Dozia. Ya, sudah seharusnya. Oke, diriku ingin melanjutkan aktivitas yang lainnya. Diriku malam ini agak sibuk. Terima kasih. Sudah saatnya.